Kata Mas Menteri ini bukan rapat terakhir, tunggu di rapat naturalisasi. Striker maut Joel Piru gemparkan Asia jadi solusi lini depan timnas Indonesia. Miss Hilgers dan Eliano dipastikan debut melawan Bahrain dan China. Resmi, Tom Haye gabung klub Eredivisie Belanda, Almere City. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Makin ngeri, Miss dan Eliano resmi gabung timnas. Erick Thohir optimis, curi poin di kandang Bahrain dan China di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Proses naturalisasi dua pemain berdarah Indonesia asal Belanda, Miss Hilgers dan Eliano Reijenders, sedang dilakukan dan bakal segera rampung. Hal itu dipastikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Syaifudian, yang menyebut sidang naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reijenders akan digelar pada Selasa tanggal 17 September tahun 2024. Melalui akun Instagram miliknya, Hetifah menuliskan, "Teman-teman, rapat naturalisasi atas nama Miss Victor Joseph dan Eliano Johannes Reijenders di Komisi X diagendakan Selasa tanggal 17 September jam 10 pagi ya. Semoga menjawab banyaknya pertanyaan football lovers semua yang dikirimkan melalui komentar maupun DM. Silakan menyimak prosesnya nanti melalui streaming seperti sebelumnya juga," lanjutnya. Dalam keterangannya itu, Hetifah juga membagikan gambar dua surat bertanda tangan Presiden Joko Widodo yang sudah memberikan rekomendasi pemberian hak kewarganegaraan Indonesia kepada Miss Hilgers dan Eliano Reijenders untuk dibahas terlebih dulu di rapat DPR RI. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reijenders memang dikebut untuk keperluan timnas Indonesia. Proses naturalisasi keduanya dipercepat agar berpeluang besar, bisa tampil ketika tim Garuda menghadapi Bahrain dan China, dalam matchday ketiga dan keempat grup F putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober tahun 2024. Mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR segera. Pak Menpora sudah tanda tangan, Mensesnek sudah tanda tangan dan Pak Presiden sudah tanda tangan, tutur Erick Thohir. Nanti tinggal proses di DPR supaya Oktober tanggal 10-15 mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri, di Bahrain dan China, lanjutnya. Pada matchday kedua melawan Australia, Erick Thohir melihat timnas Indonesia lebih banyak bermain bertahan dan kurang maksimal dalam menyerang. "Kita banyak bertahan, ataknya belum maksimal," ujar Erick Thohir. Sebagai Menteri BUMN, Erick juga menekankan pentingnya latihan intensif menjelang laga melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, timnas Indonesia perlu bekerja keras untuk memperbaiki taktik dan performa. Namun, ia optimistis bahwa Indonesia bisa tampil lebih baik dalam pertandingan berikutnya, terutama jika proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reijenders berjalan lancar. Kehadiran mereka diperkirakan dapat memberikan dampak besar pada permainan tim. Ya mungkin nanti dengan perlu latihan dan penambahan pemain seperti Eliano, mungkin counter attack kita bisa lebih bagus lagi. Kalau Miss Hilgers, saya rasa kekuatan defense kita tambah lagi, ujarnya. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sempat mengungkapkan keraguannya terkait kemungkinan kehadiran Miss Hilgers dan Eliano Reijenders untuk pertandingan pada Oktober mendatang. Shin Tae-yong menyatakan bahwa meskipun administrasi mereka sudah hampir selesai, proses tersebut belum sepenuhnya final. "Saya belum bisa memastikan apakah Miss Hilgers dan Eliano Reijenders bisa bergabung dengan kami untuk laga melawan Bahrain dan China. Masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan terkait dokumen dan proses naturalisasi mereka," ujar Shin Tae-yong. Menurut Shin Tae-yong, meskipun mereka sudah menunjukkan komitmen untuk bergabung dengan timnas Indonesia, belum ada jaminan bahwa mereka akan tersedia tepat waktu untuk pertandingan tersebut. "Saya berharap prosesnya cepat selesai, tetapi kami harus realistis dan menyiapkan rencana cadangan jika mereka belum bisa bermain," tambah Shin Tae-yong.
Kehadiran Miss Hilgers di lini pertahanan dan Eleanor Reijenders di lini tengah dianggap akan memberikan dimensi baru pada permainan Indonesia. Miss Hilgers dikenal sebagai bek yang solid dan mampu memberikan stabilitas di lini belakang, sementara Eleanor Reijenders bisa memperkuat serangan dengan visi bermain yang baik dan kemampuan passing yang presisi. Namun, jika proses naturalisasi mereka belum selesai tepat waktu, timnas Indonesia harus tetap memanfaatkan pemain yang ada dan fokus pada peningkatan strategi serta pola permainan tim. Shin Tae-yong menegaskan bahwa persiapan tak boleh hanya bergantung pada pemain baru, tetapi seluruh tim harus siap memberikan yang terbaik. Kami tidak bisa hanya mengandalkan kedatangan Miss dan Eliano. Semua pemain harus siap, karena tantangan di kualifikasi Piala Dunia ini sangat berat, ungkap Shin Tae-yong. Kini, semua mata tertuju pada perkembangan administrasi naturalisasi kedua pemain tersebut. Erick Thohir dan PSSI akan terus berupaya agar Miss Hilgers dan Eleanor Reijenders bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Jika proses berjalan sesuai rencana, keduanya diharapkan dapat tampil memperkuat skuad Garuda saat menghadapi Bahrain dan China, memperbesar peluang Indonesia untuk melaju lebih jauh di kualifikasi. Netizen dibuat heboh, timnas Indonesia disebut akan kedatangan striker maut, yakni Joel Piroe, striker milik klub divisi Championship Inggris, Leeds United. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia sukses meraih 2 poin dari 2 laga awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, saat melawan Arab Saudi dan Australia. Meski demikian, timnas Indonesia menjadi sorotan karena masih belum klinisnya lini depan. Pasca pertandingan melawan Australia, pernyataan Shin Tae-yong turut menegaskan adanya krisis lini depan di skuad timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengakui bahwa Rafael Struijk yang dimainkan sebagai starter, sejatinya tengah dibekap cedera ringan pasca laga kontra Arab Saudi tanggal 6 September lalu. Untuk striker, Rafael Struijk cedera lawan Saudi kemarin. Jadi dipertimbangkan apakah dia main atau tidak lawan Australia, kata Shin Tae-yong. Kini, ada satu nama yang diprediksi jadi solusi juru taktik asal Korea Selatan untuk lini depan. Dia adalah Joel Piroe, striker klub divisi Championship Inggris, Leeds United. Banyak netizen yang menyebut sang pemain memiliki nama Jawa banget yakni Piroe, yang dalam bahasa Indonesianya berapa. Joel Piroe diketahui lahir di Wijchen, Belanda pada tanggal 2 Agustus tahun 1999 dan disebut-sebut memiliki darah dari Jawa. Lantas, apakah Joel Piroe berpeluang dinaturalisasi? Mari kita ulas bersama. Menurut laman Transfermarkt, Joel Piroe memiliki darah Belanda dan Suriname. Sejumlah akun Instagram yang biasa membahas pemain keturunan seperti akun Halfblood Indonesia juga menegaskan penyerang 25 tahun itu tidak memiliki darah Indonesia di tubuhnya. Akun Halfblood Indonesia dengan tegas memberi jawaban. Mereka menjabarkan bahwa istri Joel Piroe, Naomi Patiwael, malah yang disinyalir memiliki darah Indonesia. Joel Piroe, seorang striker yang sempat ramai diperbincangkan karena dikabarkan memiliki darah Indonesia, ternyata tidak memiliki garis keturunan Indonesia sama sekali. Piroe bukan keturunan Jawa, melainkan berdarah Suriname dan India. Nama Piroe dilafalkan menjadi Piru, bukan Piro, tulis akun Halfblood Indonesia. Meski begitu, Joel Piroe memiliki istri berdarah Indonesia, yaitu Naomi Patiwael, seorang pesepak bola putri. Namun, anak-anak mereka tidak memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia, lanjut akun tersebut. Penjelasan di atas menegaskan Joel Piroe tidak memiliki darah Indonesia. Alhasil, pencinta sepak bola tanah air harus menahan mimpi mendapatkan penyerang keturunan berkualitas dalam waktu dekat. Joel Piroe yang kini berusia 25 tahun, merupakan salah satu penyerang jempolan. Ia sempat mencatatkan 3 gol dari 29 laga Eredivisie bersama Sparta Rotterdam dan PSV Eindhoven. Performa impresif Joel Piroe tersaji jelas di Liga 2 Inggris Divisi Championship. Dari 137 pertandingan Liga 2 Inggris bersama Swansea City dan Leeds United, Joel Piroe mengemas 55 gol dan 12 assist. Musim ini bersama Leeds United, Joel Piroe telah mencetak 1 gol dan 1 assist dari 4 laga Liga 2 Inggris tahun 2024 sampai tahun 2025.
Seiring kegagalan mendatangkan Joel Piroe, pencinta sepak bola tanah air harus kembali berharap kepada penyerang keturunan milik FC Utrecht, Ole Roemeny. Resmi, Tom Haye gabung klub Eredivisie Belanda, Almere City. Tom Haye dipastikan gabung Almere City pada Jumat tanggal 13 September tahun 2024. Kabar ini sekaligus mengakhiri spekulasi panjang terkait masa depan Haye di bursa transfer musim 2024/2025. Sebelumnya, Haye sempat diincar oleh 6 klub, termasuk NAC Breda, yang sempat dikaitkan dengan Haye setelah ia memfollow akun Instagram klub tersebut. Namun, seperti dilaporkan oleh Football International, di saat-saat terakhir, NAC Breda gagal mengamankan tanda tangan Haye karena Almere City datang dengan tawaran yang lebih menarik. Almere City, yang memiliki kemampuan finansial lebih besar, berhasil meyakinkan Haye untuk bergabung. NAC sebenarnya hampir mendapatkan Haye, tetapi Almere City muncul dan mengubah segalanya, tulis Football International. Dengan kekuatan finansial yang lebih besar, Almere City akhirnya memenangkan perburuan untuk mendapatkan Haye, yang diperkirakan akan mendapatkan kontrak selama 1 musim. Almere City, klub yang relatif muda dan baru promosi ke Eredivisie musim lalu, akan menjadi tantangan baru bagi Haye. Berdiri sejak tanggal 14 September tahun 2001, Almere City masih mencari jati diri di kancah sepak bola Belanda. Klub ini mengakhiri musim lalu di posisi ke-13 klasemen Eredivisie dan saat ini berada di posisi 2 terbawah dengan hasil tanpa kemenangan dalam 4 pekan pertama musim 2024/2025. Jika transfer Haye berhasil, dia akan menjadi pemain termahal dalam sejarah klub, dengan nilai pasar yang diperkirakan mencapai 52,13 miliar rupiah per musim menurut Transfermarkt.